Sungguh top Marco top. Kapten di Eropa, pahlawan untuk Indonesia. Calvin Verdon dipuji media asing, ini alasannya. Nama Calvin Verdon bersinar terang di Belanda setelah tampil apik sebagai kapten di klubnya NEC. Ia disebut membawa aura positif dan pengaruh kuat di atas lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. Seperti doa jika sungguh-sungguh insya Allah terijabah, amin. Erick Thohir sampaikan pesan menyentuh untuk timnas Indonesia. Bukan sekadar motivasi, tapi ini kalimat yang bisa menggetarkan jiwa. Erick Thohir memberi pesan tegas, jangan gentar walau menghadapi raksasa sekalipun. Cina mungkin kuat, tapi semangat Garuda bisa lebih dahsyat. Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino makin ganas. Jelang hadapi Cina dan Jepang, percaya dirinya meledak. Marcelino Ferdinand menunjukkan aura berbeda jelang laga penting melawan Cina dan Jepang. Wajahnya penuh semangat, matanya tajam penuh tekad. Simak fakta lengkapnya di sini. Komentarnya pedas tapi jujur. Mantan pelatih Malaysia ungkap fakta mengejutkan soal timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, menyebut timnas Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyarankan Harimau Malaya untuk waspada total. Netizen langsung ramai menyoroti pujian tak biasanan unik ini. Simak detail lengkapnya di sini. Fans Garuda Auto bahagia, tembus level atas. Jay Itzes jadi tembok kokoh saat bawa Venezia tumbangkan Fiorentina. Jay Itzes tampil garang saat Venezia berduel dengan tim kuat Fiorentina. Aksinya di lini belakang membuat lawan frustrasi sepanjang laga. Berkat penampilan solidnya, Venezia berhasil keluar dari zona degradasi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh top Marco top. Kapten di Eropa, pahlawan untuk Indonesia. Calvin Verdon dipuji media asing, ini alasannya. Nama Calvin Verdon bersinar terang di Belanda setelah tampil apik sebagai kapten di klubnya NEC. Ia disebut membawa aura positif dan pengaruh kuat di atas lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. NEC Nijmegen tampil solid saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie Minggu (11/5). Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar, mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-59 lewat Sondre Hansen. 2 gol selanjutnya dipersembahkan oleh Brian Pereira 67 dan Sami Owaisa 82. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Sementara itu, bek timnas Indonesia Calvin Verdon bertugas menjadi kapten di lapangan. Media asal Belanda Force NEC memberikan respon yang positif pada penampilan Verdon di laga ini. Mereka bahkan memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Tentunya ini hasil yang cukup positif karena penampilannya yang semakin solid di tim. Ini jadi prestasi tersendiri karena pertama kalinya mereka menang dengan selisih 0-3 saat bermain di arena. Dalam beberapa momen terlihat pemain berusia 28 tahun ini bermain apik di lapangan. Terutama saat mendapatkan tugas tambahan menjadi kapten untuk Nijmegen. Mengisi posisi bek kiri, dia sukses menang dalam beberapa kali duel di lapangan. Dengan keluarnya Nuitink dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat lanjutnya. Penampilan apik Verdon tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan.
Ini yang membuat sektor kiri Nijmegen lebih aman dan minim gangguin karena Verdonk cukup tangguh di sana. Sementara itu, Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasemen. Pada saat Bertrand Traore dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdonk bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang tutupnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Seperti doa jika sungguh-sungguh insya Allah terijabah, amin. Erick Thohir sampaikan pesan menyentuh untuk timnas Indonesia. Bukan sekadar motivasi, tapi ini kalimat yang bisa menggetarkan jiwa. Erick Thohir memberi pesan tegas, jangan gentar walau menghadapi raksasa sekalipun. Cina mungkin kuat, tapi semangat Garuda bisa lebih dahsyat. Simak fakta lengkapnya di sini. Ada pesan dan doa dari Erick Thohir jelang laga kontra timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang yang tinggal menghitung hari. Ketua Umum PSSI itu memberikan pesan penting kepada timnas Indonesia jelang 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak bisa menyepelekan laga selanjutnya. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Pesan Erick Thohir kepada timnas Indonesia, ia pun mencontohkan pesan ini ibarat doa agar tidak mengulangi kekalahan menyakitkan dari Australia sebagai pelajaran berharga. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka. Tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang, karena kami bermain tandang, ujarnya. Kami harus tetap optimis. Lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah, tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Sepak bola itu 50-50, tegasnya. Sisi lain, Erick Thohir jarang diketahui melihat dan mendengar kisah Erick Thohir adalah orang yang bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. Hal ini pernah disampaikan langsung istri mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Cha Yang-ju menilai Erick itu menjabat banyak kepentingan sebagai menteri negara bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Dia adalah orang yang tidak memiliki setidaknya 10 tubuh. Saya dengan tulus mengucapkan selamat atas promosi FC Oxford, tulis Cha Yang-ju dikutip dari akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Maka tak heran dia kaget tapi juga dibuat takjub bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang dibawa ketum PSSI tersebut. Hari itu adalah hari di mana Shin Tae-yong dan Cha Yang-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia, tulisnya. Namun usai pertemuan itu lalu awal tahun 2025 bahwa kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah berakhir. Selama STY menjabat pelatih timnas Indonesia, telah memberikan banyak prestasi mulai dari runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U2030 2023, hingga 16 besar Piala Asia 2023. Berhasil mencetak sejarah yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda harus siap melanjutkan laga selanjutnya, yaitu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehubungan dengan pelatih timnas Indonesia, PSSI sudah menunjuk pelatih baru yakni asal Belanda, Patrick Kluivert, untuk gantikan STY. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik untuk timnas, kata Erick Thohir saat konferensi persnya lalu.
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Marcelino makin ganas. Jelang hadapi Cina dan Jepang, percaya dirinya meledak. Marcelino Ferdinand menunjukkan aura berbeda jelang laga penting melawan Cina dan Jepang. Wajahnya penuh semangat, matanya tajam penuh tekad. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, semakin percaya diri. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5/6/2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang melawan Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa (10 Juni 2025). Sebelum menjalani dua pertandingan itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 26 Mei 2025. Marcelino Ferdinand dikabarkan akan dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Rasa kepercayaan diri Marcelino Ferdinand untuk menghadapi dua pertandingan itu sangat besar. Sebab pemain Oxford United itu baru saja menjadi brand ambassador perawatan gigi dan mulut asli Indonesia, Formula Oral Care. Dengan menggandeng Marcelino Ferdinand, Formula meluncurkan sebuah produk bernama Formula Neo 7. Angka 7 diambil karena nomor punggung Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Dipilihnya Marcelino Ferdinand karena ia merupakan pemain yang dikenal mempunyai semangat juang tinggi. Tak hanya itu, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut juga punya kekuatan fisik dan mentalitas tangguh. Nilai-nilai itu selaras dengan semangat Formula. Marcelino Ferdinand pun senang bisa jadi bagian dari Formula. Saya bangga bisa jadi bagian dari Formula. Di lapangan saya butuh kekuatan, tapi di luar lapangan saya juga butuh kepercayaan diri. Formula Neo 7 membantu saya tetap kuat dengan senyuman terbaik, kata Marcelino Ferdinand. Vice President Marketing Formula Indonesia, Jennifer Francis Cha, mengatakan pihaknya mengajak masyarakat Indonesia untuk memperkuat diri dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan mulut. Sebab menyikat gigi dengan benar adalah langkah awal untuk membangun kekuatan bagi diri sendiri, keluarga, dan Indonesia. Formula yang merupakan bagian dari OT Group mengusung tema SE7 LEB Ikhkuat agar masyarakat Indonesia peduli dengan kesehatan mulut. Kami percaya kekuatan bangsa dimulai dari individu yang sehat dan percaya diri. Melalui Formula Neo 7, kami ingin menghadirkan inovasi nyata yang berdampak bagi kebersihan mulut dan gigi masyarakat Indonesia, ujar Jennifer Francis Cha. Inovasi Formula Neo 7 ini hadir juga dengan bulu sikat ekstra padat dan lembut yang aman bagi gusi dan enamel gigi. Ditambah teknologi ombre color yang memberikan tampilan stylish, Formula Neo 7 tidak hanya fungsional tapi juga fashionable. Formula ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk memperkuat diri dari hal yang paling mendasar, kesehatan mulut. Karena menyikat gigi dengan benar adalah langkah awal untuk membangun kekuatan bagi diri sendiri, keluarga, dan Indonesia, tutup Jennifer Francis Cha. That it's your chance to be rude.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Komentarnya pedas tapi jujur. Mantan pelatih Malaysia ungkap fakta mengejutkan soal timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, menyebut timnas Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyarankan Harimau Malaya untuk waspada total. Netizen langsung ramai menyoroti pujian tak biasanan unik ini. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Persis Solo sekaligus mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swe bicara soal rencana PSSI menjalani laga persahabatan antara timnas Indonesia versus Harimau Malaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini berbicara soal peluang timnas Indonesia bakal melawan Malaysia pada jendela FIFA Matchday September 2025. Ini karena timnas Indonesia saat ini masih fokus menghadapi dua laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert bertekad meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026 baik melalui jalur langsung maupun putaran keempat. Apabila lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Merah Putih akan kembali bermain pada Oktober 2025. Untuk itu, PSSI pun telah memiliki beberapa rencana selama agenda kalender FIFA Matchday. PSSI merencanakan beberapa uji coba melawan tim dari Timur Tengah seperti Lebanon hingga Kuwait. Namun, federasi juga merencanakan timnas Indonesia bisa melawan Malaysia. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku ingin menguji nyali para pemain timnas Indonesia setelah tak bertemu dengan Malaysia sekian lama. Timnas Indonesia terakhir kali melawan Malaysia pada Piala AFF 2021 dan saat itu skuad Garuda menang 4-1. Untuk itu tercetuslah rencana uji coba atau turnamen mini pada September mendatang yang mempertemukan kedua tim. Mendengar rencana PSSI ini, Ong Kim Swe yang sekaligus mantan pelatih timnas Malaysia pun sangat antusias. Menurutnya, pertandingan antara timnas Indonesia versus Malaysia akan menjadi laga besar dan luar biasa, meski hanya laga persahabatan. Hal ini karena kedua tim diketahui memiliki rivalitas yang tinggi, sehingga Ong Kim Swe pun menilai laga ini akan sangat menarik. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini memang fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi apabila mereka melawan Malaysia dalam laga uji coba, menurutnya ini akan menjadi pertandingan yang sama pentingnya seperti menuju Piala Dunia. Pasalnya, rivalitas kedua tim sudah menjadi rahasia umum sehingga kedua tim dinilai bakal menunjukkan penampilan terbaiknya. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar, ujar Ong Kim Swe saat dihubungi awak media. Kalau kita lihat Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia, dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Dan jika bermain melawan Malaysia walaupun dalam laga persahabatan, saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting seperti kualifikasi Piala Dunia, ucapnya. Mantan pelatih Sabah FC itu mengatakan bahwa rivalitas tinggi antara timnas Indonesia dan Malaysia sejak dulu hingga saat ini masih tinggi. Oleh karena itu, apabila rencana ini berlangsung dan laga tersebut terjadi akan sangat menarik. Kamu tahu persaingan antara Malaysia dan Indonesia. Masing-masing pun tidak mau kalah, kata Ong Kim Swe. Secara realistis, pemain yang ada di timnas Indonesia dan Malaysia sangat berbeda dari era saya maupun pelatih-pelatih sebelumnya di timnas Malaysia.
di mana sekarang pemain timnas Indonesia bisa dilihat ada 23 pemain naturalisasi. Jadi itu merupakan situasi yang amat berbeda jika mereka bertemu, jelasnya. Ong Kim Soo bahkan percaya tensi pertandingan akan tetap tinggi meski saat ini banyak pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia maupun Malaysia. Pasalnya, pertandingan ini tak hanya seperti laga biasa, tetapi semua supporter kedua tim pun pasti sangat antusias. Oleh karena itu, ia percaya laga antara timnas Indonesia versus Malaysia bakal tetap panas karena mereka juga sudah lama tidak bertemu. Ya, 100%. Kamu tahu supporter kita, supporter Indonesia, supporter Malaysia, ungkap pelatih Persis Solo tersebut. Jadi, itu akan menarik, itu akan bagus. Itu akan bagus dalam hal sepak bola di mana kedua tim, saya percaya mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan jika pertandingan itu terjadi sebelum kualifikasi Piala Dunia, tuturnya. Tetap panas, saya percaya ini. Ini merupakan seperti mana Pak Erik bilang, sudah lama sekali, pungkasnya. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Fans Garuda Auto bahagia, tembus level atas. Jay Itzes jadi tembok kokoh saat bawa Venezia tumbangkan Fiorentina. Jay Itzes tampil garang saat Venezia berduel dengan tim kuat Fiorentina. Aksinya di lini belakang membuat lawan frustrasi sepanjang laga. Berkat penampilan solidnya, Venezia berhasil keluar dari zona degradasi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Jay Itzes berhasil membantu Venezia FC keluar dari zona degradasi di Liga Italia 2024 hingga 2025. Klub berkostum hitam itu sukses mengalahkan Fiorentina 2-1 pada Giornata 36 yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Italia, Selasa (13 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes bermain 90 menit dan dipercaya sebagai kapten tim. Pemain timnas Indonesia tersebut menempati posisi bek bersama dengan Joel Singtiene dan Vali Cande. 1. 2 kali sapuan. Dari data IceCore, Itzes melakukan 2 kali clearance atau sapuan. Ia sekali unggul duel bola udara dalam 2 kali melakukan duel tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu mampu memanjakan rekannya dari segi operan bola. Oleh dikarenakan akurasinya mencapai 83%. Dalam laga itu, ia juga mencatatkan sekali umpan kunci dan melakukan sekali pelanggaran. Berkat penampilannya itu, Itzes mendapatkan rating penilaian 6,9. Sementara itu, 2 gol Venezia dicatatkan oleh Vali Cande 60 dan Gaetano Oristanio 68. Fiorentina hanya mampu membalas sekali lewat Rolando Mandragora 77. 2. Keluar dari zona degradasi. Kemenangan itu membawa Venezia sejenak keluar dari zona degradasi. Kini Lagunari berada di posisi ke-15 klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan mengumpulkan 29 poin sampai dengan pekan ke-36. Venezia masih menyisakan 2 laga lagi dan harus meraih poin agar semakin menjauh dari zona degradasi. Dalam laga terdekat, mereka akan melawan Cagliari di Sardegna Arena pada 18 Mei. Setelah itu, Venezia akan menjamu Juventus.
Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium pada 25 Mei 2025. What's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look Super gila! Erling Haaland tambah koleksi mobil mewah, harganya cuma Rp7 miliar. Bintang Manchester City ini kembali bikin heboh kali ini bukan karena gol, tapi garasi pribadinya. Mobil barunya bikin netizen melongo, harganya setara rumah mewah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mobil mewah dan pesepak bola sepertinya tak bisa dipisahkan. Pemain top dunia pasti memiliki koleksi mobil, tak terkecuali Erling Haaland. Belum puas dengan 3 mobil mewah yang ia baru beli, Haaland membeli 1 unit lagi. Belum puas dengan 3 mobil mewah yang ia baru beli, Haaland membeli 1 unit lagi. Mobil Ferrari dengan bandrol 320 pound sterling atau setara 7 miliar rupiah dibeli pemain Norwegia tersebut. Diketahui, Haaland pada awal pekan ini mendatangi pusat latihan Manchester City dengan mobil barunya tersebut. Melansir dari Mail Online, Haaland mengendarai Ferrari 812 Superfast kuning yang dapat melaju hingga 211 mil per jam. Kecepatan mobil baru Haaland ini setara dengan kecepatan tertinggi mobil F1. Selain Ferrari 812 Superfast, Haaland juga memiliki Bugatti Tourbillon yang sangat langka di pasaran otomotif. Selain Ferrari 812 Superfast, Haaland juga memiliki Bugatti Tourbillon yang sangat langka di pasaran otomotif. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to